siap-siap hamil. Iya dong, aku nabung asam folat dengan ini. Prenagen Essensis, kini dengan Prena Pro, tinggi asam folat dan kalsium. Ingat, agar siap hamil, begitu menikah, minum Prenagen Essensis. Dipersembahkan oleh Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Inilah Mata Najwa. Habibie pulang kampung. Pak Habibie, saya ingin kita melihat ini gambar waktu pulang kemarin, B.J. Habibie dieluk-elukan begitu banyak warga di Parepare. Sambutannya sedemikian hangat. Apakah Pak Habibie merasa makin lama orang makin melihat Habibie dari kacamata yang lebih personal, Pak? Makin lama makin merasa dekat, apa karena kisah cinta dengan Ibu Ainun atau karena sebab lain, tapi makin lama orang rasanya makin akrab gitu dengan Pak Habibie? Merasakan itu juga? Karena dia merasakan dan yakin dan itu benar bahwa apa yang dicapai Habibie dia juga bisa capai. Karena Habibie dulu juga besarnya kayak dia. Nah, itu memang kan saya bilang saya pakai celana kolor juga, kolor pakai sandal dia tahu. Dan anak-anak itu saya tidak malu mengatakan memang begitu kok keadaannya. Jadi karena itu, karena kedekatan itu? Karena orang merasa saya juga bisa seperti Habibie? Saya rasa demikian. Karena saya lihat dari mata mereka dan ucapan yang saya dengar. Ada dia bilang salah satu yang menjaga saya mendengar Sulaiman itu dia bilang, Pak, saya lihat tuh ada anak-anak dia bilang, saya mau kayak dia nanti. Jadi dia identifisir kan, dan saya rasa harus demikian. Ini ada juga rekaman pada saat Pak Habibie ini berkunjung ke rumah masa kecil. Rumah masa kecil Habibie. Itu rumah masa kecil Habibie, itu rumah dinasnya. Rumah dinas orang tua, ayah? Ya, ayah. Saya tinggal sini sebelah ayah saya itu dokter. Nah, dokter sebelahnya lagi kepala PU-nya. Ya, saya tahu namanya Insinyur Semawi. Orang Jawa, dia generasinya Pak Ruseno mungkin. Dan dia itu istrinya orang Belanda. Banyak berubahkah rumah ini Pak Habibie? Berubah sama sekali dari yang bayangan. Usia berapa Pak Habibie ketika itu tinggal di rumah ini? Saya usianya mungkin ya 8, 9 karena 10 tahun saya tinggalkan Parepare. Nah, ini tempat tidurnya, ini saya tahu tempat tidurnya dari Masih besi. tempat tidur yang sama itu? Iya. Ya. Siapa yang tinggal di kamar ini waktu itu Pak? Ibunda atau Pak Habibie? Oh, bukan saya, ibu dan bapak. Saya kamarnya di sebelah situ, belakang. Ya, kamar anak-anak. Tapi waktu itu anaknya baru 4 kan. Dan saya mungkin kalau sakit di tempat tidur itu. Tempat tidur itu. Jadi di sini meninggal adik saya. Namanya Buntarman, Ali Buntarman. Dan karena meninggal itu ibu saya tidak mau tinggal di rumah itu. Ditinggalkan, dia jual dengan segala perabotnya apa dia tidak mau. Karena selalu ada memori kenangan. Ya, dia sangat sedih. Dan kita tentunya terus pindah di rumah dinas kembali. Karena rumah dinas itu selalu. Ini kan rumah pribadi. Ada juga foto-foto Pak Habibie, saya ingin kita bahas foto-foto ini. Ini Habibie kecil. Iya,
usia 6 tahun ini Pak, 6-7 tahun memakai seragam. Pak terus. Jadi kira-kira usia 6-7 tahun. Taman kanak-kanak ini. Oh ini taman kanak-kanak, jadi masih 5 tahun. Ya 5 tahun gitu. Seperti apa sih Habibie kecil? Habibie usia 5 tahun? Kayak gitu. Fisiknya seperti ini, tapi gambaran orang-orang menggambarkan Habibie kecil itu seperti apa? Nakal kah? Oh tidak, saya tidak pernah nakal. Bukan anak nakal. Bukan. Saya hanya teriak-teriak kalau kelaparan. Atau mau sesuatu. Tapi yang lain, matanya lihat kiri kanan, telinganya dengar. Antara lain saya suka sekali dengan musik. Saya suka sekali orang dengan mengaji. Kalau dia ngaji saya diem. Kalau dia berhenti ngaji saya teriak-teriak. Nah, itu begitu, ceritanya begitu. Nah, begitu juga kalau ada musiknya saya diem. Kalau musiknya kan tidak pakai listrik, dia harus gini. Berhenti, teriak-teriak. Jadi musiknya. Musik yang biasa saya suka adalah musik yang menenangkan. Disuruh ngaji, dikasih pekerjaan. Ngaji, suruh, saya guru ngaji saya namanya Captain Arab. Dia pimpinan dari suku Arab di situ, di Indonesia. Saya datang ke situ. Jadi belajar mengaji sejak balita, Pak Habibie? Sejak saya rasa 3 tahun. 3 tahun? 3 tahun sudah diajari. Dan dijelaskan. 3 tahun, 4 tahun. Dan situ ada tradisi. Kalau sampai ke Al-Fatihah, potong ayam. Naik pangkatnya, potong ayam. Kemudian kalau sampai Iqra, potong ayam. Masuk Quran besar, Alif Lam, potong ayam. Dan jadi selalu ada insentif-insentif untuk terus, terus belajar Al-Quran dan sampai hatam. Dan itu itu yang enaknya dijelaskan. Dan jelaskan ini itu masuk semua. Ya. Ini jadi seluruh keluarga Habibie. Ya. Dari kecil mata Pak Habibie seperti sudah terbuka, seakan-akan berusaha mengatakan sesuatu dari bola mata ya, Pak Habibie? Ya rupanya begitu. Waktu saya kecil saya tahu bahwa di Parepare dan sekitarnya itu masyarakat itu tidak sara, tidak membedakan suku, agama dan ras. Dan sedikit sekali orang yang miskin. Semua bisa makan. Karena Sulawesi Selatan itu lumbung padi. Perbedaannya adalah bahwa ya rakyatnya itu lebih pedenya, percaya diri lebih tinggi. Itu karena mereka lahir dalam zaman kemerdekaan, merdeka, dan yang masih kecil merdeka dan bebas. Dan keadaan demikian saya lihat di kampung saya, di mana saya lahir, Parepare sekitarnya, itu tidak berubah. Yang berubah adalah kualitas kehidupan mereka lebih baik. Prasarana informasi dan ekonominya lebih baik dari waktu saya kecil. Saya bilang terus terang aja, terpesona. Terpesona. Dipersembahkan oleh